Baik, kita mulai sekarang, boleh ya Pak, sama Ibu juga. Ya. Oke. Selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, tanggal 17 Agustus 2021, tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selamat Hari Merdeka buat negara Indonesia. Di webinar kali ini kita ada tema yang menarik, yaitu melawan ketidakadilan hukum. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Di webinar ini yang diberi tema melawan ketidakadilan hukum, ada 5 pembicara, ada advokat, kemudian ada juga calon jaksa ya, kemudian ada politisi juga. Terima kasih atas kehadiran pembicara. Yang pertama, saya ke Bapak Mahendra dulu. Bapak Mahendra, boleh disapa dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang hadir dalam webinar kali ini bersama semua pembicara juga, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang tentunya juga senior saya yang sudah lumayan lama terjun di ranah penegakan hukum di Indonesia. Selamat siang semuanya, selamat Hari Merdeka, sehat selalu. Baik Pak, yang saya dapatkan Bapak sekarang calon jaksa di Semarang ya Pak ya? Iya betul, saya tepatnya di cabang Kejaksaan Negeri ya, bukan Kejaksaan Negerinya. Karena sebetulnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya cabang Kejaksaan Negeri ini memang jarang kali terdengar. Biasanya cabang Kejaksaan Negeri ini terletak di kota atau kabupaten yang memiliki pusat perdagangan atau pusat ekspor impor ya. Kalau di Kemenlu itu seperti Konjen, jadi tujuannya melakukan pengawasan di bidang ekspor impor itu sendiri, seperti itu Mbak. Dan tentunya pengawasan barang cetakan, keluar masuk orang asing di pelabuhan internasional dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri seperti itu. Kurang lebihnya itu tempat tugas saya sekarang. Baik Pak, di hari Selasa ini kita ada topik menarik melawan ketidakadilan hukum gitu. Jadi yang pasti banyak pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber hari ini tentang ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia, yang pasti ada suaranya Google Meet, ada suaranya Google Meet. Buat teman-teman boleh di mute. Yang pertama Pak, kepada Bapak Mahendra, ya. Saya punya pertanyaan nih, bagaimana tanggapan Bapak sekarang terkait hukum yang berlaku di Indonesia? Kalau saya sendiri, tentunya penegakan hukum di Indonesia itu sudah ya perlahan ya bersama-sama diperbaiki atau dibenahi ke arah yang lebih baik. Dimulai dari dunia akademisi, kemudian lebih advance lagi ke para penegakan hukum, tentunya di tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan lain sebagainya, seperti rekan-rekan penegak hukum, praktisi-praktisi hukum, itu mulai belajar dan berusaha untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum agar tentunya kita semua dapat mengharapkan terciptanya keadilan dalam hati nurani masyarakat. Itu kan yang diharapkan sekarang. Namun juga tidak dipungkiri pada praktiknya di Indonesia sendiri sering juga terjadi ketidakadilan hukum itu sendiri. Nah, menurut saya pribadi ya tentunya itu harus ditangani dengan bagaimana kita sebagai praktisi hukum itu
mulai sadar dan mulai mencari atau menggali lebih dalam lagi teori-teori yang ada, kemudian peraturan-peraturan yang ada, mungkin dimulai dari konvensi dan lain sebagainya yang bisa yang tentunya dapat dipastikan konvensi internasional tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia dan dapat diaplikasikan oleh negara Republik Indonesia itu sendiri. Diharapkan dengan diadopsinya prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati masyarakat internasional itu dapat juga menciptakan keadilan pada penegakan hukum di Indonesia. Tentunya dimulai juga dengan adanya penggalian-penggalian normatif di tataran akademisi seperti itu, yang seharusnya ya base-nya atau pondasinya itu dimulai dari dunia perkuliahan. Bagaimana pengajar-pengajar ini menciptakan sarjana-sarjana hukum yang memiliki konsep atau landasan berpikir dalam penegakan hukum untuk menciptakan keadilan itu sendiri, dan tentunya menghindarkan dari sifat-sifat menyimpang yang ada dalam penegakan hukum. Tentunya juga hal-hal ini harus didukung oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, baik itu yang ada di Polri, di kejaksaan, di pengadilan, maupun di dunia pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya seperti itu, terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Sudah adil atau belum ya? Ya itu, kembali lagi bagaimana kita sebagai praktisi hukum berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keadilan dalam hati nurani masyarakat itu sendiri. Baik, Pak. Tadi Bapak ada bilang sering terjadi ketidakadilan hukum di Indonesia. Yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan hukum itu terjadi, Pak, itu kenapa? Sebab disebabkan karena apa? Atau saya pribadi? Dari perspektif umum dulu, Pak. Kalau dari perspektif umum, mengapa sering terjadi ketidakadilan hukum ya? Yang pertama adanya intervensi politik, adanya intervensi dari atasan, atau mungkin intervensi dari eksternal kantor yang ya beberapa orang di Indonesia mungkin bisa dikatakan memiliki power yang cukup untuk untuk melakukan intervensi terhadap penegakan hukum itu sendiri. Itu kalau dari perspektif umum ya, adanya ketidakindependensi karena terpengaruh oleh intervensi dari eksternal. Itu perspektif umum. Kalau perspektif saya pribadi, tentunya mengapa sering terjadi ketidakadilan hukum ya dikarenakan tidak adanya rasa takut dalam hati nurani manusia itu sendiri kepada Tuhannya, dan kurangnya pengaplikasian sila-sila dalam Pancasila ya, tentunya terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kurang ditanamkan dalam pendirian kita untuk menegakkan hukum. Jadi base dalam menegakkan hukum ya menurut saya pribadi yang pertama rohaninya dulu, hati nuraninya dibersihkan, bekerjanya niatnya untuk beribadah, bukan untuk memenuhi kebutuhan dunia semata, niatnya untuk menolong orang seperti itu ya. Tapi menolong orang itu sendiri kan kita harus lebih menggali lagi ya, bagaimana misal contoh kesalahan belum melakukan, saya kan belum sidang, tapi dalam kesehariannya saya menelaah berkas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi dalam penelaahan berkas itu sendiri calon jaksa dibina dan dididik oleh atasannya atau dididik oleh mentornya untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana itu memang betul-betul memenuhi pasal yang disangkakan atau pasal yang didakwakan. Kami sebagai analis penuntutan di kejaksaan yang sebagaimana nantinya akan menjadi jaksa, tentunya memiliki perspektif sendiri sesuai dengan mazhab yang sudah didapatkan dari kampus masing-masing. Itu yang saya rasakan. Saya kebetulan akrab dengan mazhab hukum progresif sehingga memang
penelaahan saya terhadap berkas-berkas harus rigid dan ada beberapa pertimbangan yang terkadang pun saya usulkan kepada jaksa yang di P16-kan atau jaksa yang ditunjuk untuk menangani berkas perkara tersebut. Seperti usulan-usulan contoh dalam kasus pencurian, apakah ia hanya benar, apakah ia hanya berpindah tempat, belum meraih keuntungan dari barang yang diambil tersebut, sudah dapat dikatakan pencurian, seperti itu. Ya nanti kita telah bersama lagi, dan hal-hal tersebut juga tentunya harus sesuai dengan petunjuk atau pedoman teknis yang ada di bidang pidana umum atau pidana khusus yang ada di kejaksaan itu sendiri, seperti itu, Mbak. Kalau perspektif saya. Kembali ke perspektif secara umum tadi, Pak, karena ada hubungan ke atas, misalnya ada hubungan kekerabatan atau apalah semacamnya. Menurut Bapak sendiri mengurangi itu atau membasmi itu bagaimana? Harus ada hukum yang lebih beratkah atau semacamnya, bagaimana menurut Bapak? Untuk hubungan kalau kekeluargaan kan nggak bisa ya Mbak di hukum acara itu ya. Kalau terkait dengan hubungan ke atas dengan pimpinan, tentunya kita sebagai penegak hukum yang ada di kejaksaan, semisal nantinya ketika saya sudah jadi jaksa dan saya berbeda perspektif dengan atasan saya, ya saya akan tetap berargumen, Mbak. Tapi tentunya dengan etika atau sopan santun, seperti itu. Memang sering terjadi, Mbak, nggak cuma di tataran analis penuntutan kepada jaksa penanggung jawab kasus saja, tapi juga terkadang juga jaksa-jaksa fungsional maupun jaksa-jaksa struktural yang menangani suatu kasus itu juga berargumen dengan pimpinan kami di kantor, tapi ya tetap berargumen baik-baik, berdiskusi dengan baik. Alhamdulillahnya juga saya sedang mendapatkan pimpinan yang objektif dan berwawasan luas juga, bisa menerima saran dan masukan dari personil, sehingga terjadinya komunikasi yang baik antara kami penegak hukum dengan pimpinan itu sendiri, seperti itu, Mbak. Karena kan ketika di kejaksaan itu sendiri dalam penanganan kasus, pimpinan kantor seperti kalau di saya itu kepala cabangnya, kalau di kejaksaan negeri itu kajarinya juga dapat memberikan petunjuk terhadap penanganan kasus, seperti itu, Mbak. Oke. Sejauh ini Pak, sebagai seorang analisis penuntutan, yang Bapak lakukan untuk melawan ketidakadilan dalam menangani suatu kasus, apa aja Pak? Apa yang udah Bapak capai seperti itu? Kalau saya pribadi untuk mencapai, saya belum ada di tataran itu, Mbak, karena saya kan masih menelaah masih menelaah berkas. Tapi untuk instansi kami, Kejaksaan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian perkara, penghentian penuntutan perkara dengan prinsip restoratif justice. Itu upaya kami instansi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjawab permintaan masyarakat atau khalayak luas terkait dengan keadilan itu sendiri. Jadi di kami itu bisa menghentikan perkara dengan prinsip restoratif justice apabila perkara-perkara yang akan dihentikan itu memenuhi beberapa prasyarat yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Seperti dalam pasal 4 dan pasal 5 itu syarat-syaratnya. Dalam pasal 5 ayat 1, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum, dihentikan penuntutannya apabila yang pertama, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi ketika residivis ya tidak bisa. Yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara. Tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari Rp2.500.000. Itu untuk nilai ekonomi yang sekarang ya. Jadi mungkin ini untuk teman-teman advokat ketika menangani sebuah perkara, klien teman-teman advokat ini memenuhi unsur-unsur itu,
ajukan saja restoratif justice kepada jaksa penuntut umum apabila jaksa penuntut umum itu tidak menawarkan restoratif justice sama sekali. Jadi bisa untuk meminta, loh Pak, Bu, ini klien kami memenuhi prasyarat yang ada di pasal 5 Perja nomor 15 tahun 2020, coba dikoordinasikan saja dengan penuntut umumnya. Itu sudah sudah diterapkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan per 31 Desember 2020 ada 222 kasus yang dihentikan dengan prinsip restoratif justice yang dituangkan dalam aturan Perja nomor 15 tahun 2020. Itu bagaimana upaya kami instansi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam hati nurani masyarakat. Seperti itu teman-teman sekalian. Mohon maaf Mbak Ros 2, suaranya tidak terdengar. Terima kasih kepada Bapak Mahendra. Saya lanjut ke narasumber berikutnya juga. Tapi saya juga mau kasih notes terkait dengan restoratif justice ini ya Mbak. Mungkin sedikit tambahan. Ini juga untuk Bapak Ibu, kan kalau tidak salah itu ada yang berprofesi sebagai politikus di Partai Gerindra juga. Ada Bapak Jade, Ibu Fauzia, ya. Halo Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa disarankan Bapak Ibu terkait dengan pengaturan restoratif justice, kan di konvensi internasional itu sudah terpadu jadi satu. Sedangkan di Indonesia itu pedoman penanganan perkara dengan restoratif justice itu masih terpencar dan sesuai dengan lembaga masing-masing. Jadi di Polri saja itu masih menggunakan SE Kapolri, surat edaran Kapolri, belum diatur menggunakan Perkap. Di Kejaksaan ada sendiri Perja. Di Mahkamah Agung ada Perma Restoratif Justice. Nah, mungkin ini bisa diusulkan nanti ketika amin-amin di masa depan Bapak Jade dari Bu Fauzia bisa masuk ke DPR RI, bisa diusulkan bahwasanya restoratif justice ini perlu dikodifikasikan menjadi satu undang-undang yang bersifat lex specialis apabila RKUHP belum disahkan ke depannya. Namun apabila RKUHP nantinya mau disahkan dan Bapak Jade dari Ibu Fauzia sudah menjabat, mungkin bisa dimasukkan klausula restoratif justice ke dalam RKUHP itu supaya ke depannya penerapan restoratif justice itu tidak berdasarkan peraturan masing-masing instansi atau masing-masing lembaga seperti itu. Jadi lebih terpadu, lebih komprehensif, dan tentunya indikator-indikatornya tidak terpencar seperti itu. Itu kalau tanggapan dan masukan dari saya untuk teman-teman sekalian. Begitu teman-teman. Terima kasih untuk Pak Mahendra atas masukannya untuk restoratif justice tadi ya. Terutama ditujukan kepada Bapak Jade Madapati dan Ibu Fauzia Suci. Terima kasih. Saya lanjut kepada Bu Fauzia dulu, seorang advokat dan politisi Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak Rostua. Ya, boleh disapa dulu pesertanya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang terhormat para narasumber dan juga mungkin peserta-peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nih di tanggal 17 Agustus ini yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi masukan dan inspirasi bagi generasi muda yang selaku generasi penerus Indonesia dan yang merupakan calon pemimpin bangsa ini. Dan semoga apapun yang saya sampaikan kali ini dapat menjadi motivasi bagi kalian semua, dan juga kita sebagai para calon penegak hukum dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang sama kepada Bu Fauzia dari
sama dengan Bapak Mahendra ya. Menurut Mbak Fauzia nih, bagaimana situasi perlakuan hukum di Indonesia? Sudah dikategorikan adil atau bagaimana? Kalau ini perspektif umum atau perspektif saya pribadi? Pertama dari umum dulu, Pak. Kalau secara umum ya mungkin untuk dari segi keadilan untuk masyarakat Indonesia mungkin sudah banyak ya, seperti peraturan-peraturan yang diperbarui, kemudian perbaikan daripada para penegak hukum dalam memahami konsep hukum yang sebagaimana mestinya. Tetapi pada prakteknya menurut saya pribadi hukum di Indonesia ini belum dapat memberikan rasa keadilan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena masih banyak terjadi ketidakserasian antara norma hukum dan kaidah-kaidah hukum dan juga pola perilaku manusia. Karena pada intinya ketika penegakan hukum itu dapat terjadi dengan baik, dengan adanya kerjasama baik dalam masyarakat, peraturan hukumnya, kemudian para penegak hukumnya yang mungkin menurut saya harus lebih memiliki hati nurani dan mengedepankan hukum sebagaimana mestinya sehingga penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik dan juga benar, dan juga kembali pada iman daripada masing-masing para penegak hukum ini. Karena menurut saya ketika dia memiliki sebuah iman yang baik, kualitas yang baik sebagai seorang calon penegak hukum dan juga memiliki kredibilitas yang baik, insya Allah penegakan hukum itu dapat terjadi. Jadi di Indonesia selama penegakan hukum itu tidak dapat terjadi dengan baik, maka rasa keadilan kepada masyarakat mungkin belum dapat terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu maka menurut saya diperlukan kerjasama antara para penegak hukum, masyarakat, dan diberikan sarana dan prasarana yang cukup dan juga hati nurani agar dapat menciptakan keadilan hukum di Indonesia yang menurut saya sampai saat ini keadilan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi masih belum bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik Bu Fauzia, masih tumpul ke atas tadi gitu. Yang menyebabkan itu menurut Ibu sendiri kenapa? Mungkin ya tadi seperti yang pernah dikatakan oleh Mas Mahendra ya, banyaknya intervensi-intervensi dari kalangan masyarakat sehingga hukum itu yang seharusnya bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor hukum menjadi tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang masyarakat menengah ke bawah. Oke, baik Bu. Khususnya masyarakat menengah ke bawah yang paling sering mendapatkan ketidakadilan itu. Sebagai masyarakat kecil nih Bu, yang mendapat ketidakadilan, dia dari personalnya nih mendapatkan ketidakadilan itu harus bagaimana Bu? Mendapatkan advokat. Untuk mendapatkan advokat yang mampu membelanya gitu maksudnya ya Mbak ya. Oke, jadi menurut saya untuk masyarakat menengah ke bawah tadi, untuk mendapatkan advokat yang berkualitas, dia harus tahu dulu kualitas daripada advokat ini seperti apa. Yang saya katakan tadi yaitu kualitas, elektabilitasnya seperti apa, melihat kemampuannya seperti apa, dan bagi seorang advokat menurut saya kualitas diperlukan, elektabilitas yang baik juga diperlukan, dan harus tetap menggunakan hati nurani mereka dalam membela keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kembali lagi pada tujuan daripada menjadi seorang advokat itu apa sih gitu. Harus diutamakan dulu bahwa tujuan daripada seorang advokat adalah harus dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain daripada knowledge yang dia miliki, kemudian mungkin experience maupun jam terbang, mereka juga harus bisa menggunakan hati nurani mereka
Dan iman yang baik, insya Allah seorang advokat yang baik adalah advokat yang mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga keadilan dalam masyarakat Indonesia ini dapat terjadi dengan baik. Baik Bu, untuk sampai saat ini nih, menurut Bu Pauziah, peran advokat dalam melawan ketidakadilan itu apa-apa aja catatannya? Oke, bagi seorang advokat untuk dapat melakukan suatu keadilan adalah yang pertama, dia harus memiliki niat dan tekad. Apa sih yang menjadi tujuan dia menjadi seorang advokat? Yang pertama, dia harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan cara apa? Dia harus dapat menentukan mana yang baik dan benar bagi seorang untuk kliennya. Karena tugas daripada seorang advokat adalah membela kepentingan kliennya. Tapi ada sisi lain, dia harus memiliki knowledge dan jam terbang yang cukup sehingga dia dapat memberikan suatu keputusan dan pembelaan yang baik kepada kliennya. Dan jangan lupa juga harus menggunakan hati nurani mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada para klien mereka. Dan menurut saya advokat juga harus tetap tegas ya, dalam arti ketika dia berpandangan ini kayaknya bakal akan merugikan daripada kliennya. Nah, dia harus bisa tegas, memiliki prinsip dan keinginan yang kuat supaya si kliennya ini dapat memperoleh rasa keadilan. Sehingga ketika kliennya ini mampu merasa telah memiliki rasa keadilan yang terpenuhi, maka rasa percaya kepada advokat itu akan timbul. Setelah timbul, maka keyakinan pada advokat pada saat ini juga semakin kuat sehingga keadilan itu dapat terjadi di masyarakat. Yang kedua, advokat harus tetap mengupdate peraturan-peraturan perundang-undangan yang terbarunya seperti apa gitu. Dia harus bersikap dinamis, menyesuaikan dengan selain daripada knowledge dan jam terbang ataupun experience yang dia punya, dia juga harus bersikap fleksibel gitu loh. Dapat melihat pada situasi dan keadaan yang mungkin pada saat itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan yang paling penting bagi seorang advokat adalah dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk membela kepentingan kliennya. Dan yang paling utama bagi seorang advokat adalah dia harus memiliki integritas, kualitas, dan wibawa, dan tetap menjaga marwah seorang advokat sebagai officium nobile dimanapun dia berada. Karena tugas utama seorang advokat adalah dapat memberikan keadilan bagi kliennya, sehingga hubungan baik antara klien dan advokat itu dapat terjaga dengan baik. Baik Bu, sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, saya ke Bapak Jade Madapati dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kepada Bapak Jade Madapati. Suaranya nggak kedengaran, Bapak. Bapak Jade Madapati, selamat siang. Kepada Bapak Jade Madapati, selamat siang. Suaranya nggak kedengaran, Bapak. Oke, saya lanjut kepada Bu Pauziah dulu. Baiklah. Menurut Ibu sendiri nih, mungkinkah suatu negara memiliki penegakan hukum yang 100% netral dari kekuasaan apapun untuk selanjutnya? Kemungkinan itu bisa terjadi ya.
Mungkin untuk sekarang masih agak sulit karena kita tahulah di Indonesia sendiri ya dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara banyak sekali intervensi-intervensi yang terjadi gitu, baik dalam lembaga negara, terus para penegak hukumnya gitu loh, baik advokat, jaksa, notaris dan lain sebagainya. Tapi untuk kedepannya, insya Allah ya, kalau memang kita ada bisa bekerja sama antara masyarakat, advokat dan para penegak hukum dan juga pada lembaga hukum bisa tegas dalam arti tetap yang pada intinya adalah mengutamakan kepentingan daripada masyarakat Indonesia, intervensi itu tidak akan terjadi. Tetapi ya mungkin perlu usaha yang sedikit keras ya, dalam arti dia harus punya prinsip yang kuat dan tegas sehingga hal itu bisa terjadi, dan perlu adanya kerjasama tadi yang saya katakan dari para penegak hukum, masyarakat dari segi aturan hukumnya yang perlu diperbaiki, harus segera diperbaiki, kemudian fasilitas daripada sarana prasarana dari negaranya juga harus menunjang dan juga tetap menggunakan prinsip hati nurani gitu loh, bahwa tujuan kita di dalam dunia hukum ini baik sebagai seorang advokat maupun politisi maupun profesi hukum lainnya, bahwa kita harus bisa menjaga nama baik profesi kita masing-masing dan juga tetap mengutamakan kepentingan dan rasa keadilan bagi masyarakat di atas kepentingan yang lain. Di samping ada kebutuhan duniawi semata, tapi kita juga harus mengutamakan ya istilahnya nilai yang bisa mendapatkan pahala lah. Jadi sehingga ada kepuasan tersendiri gitu ketika ada terpenuhi dari segi duniawi, tapi dari segi akhiratnya juga kita bisa memenuhi itu. Jadi ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Insya Allah Indonesia pun akan menjadi negara yang semakin baik dari sisi hukum, sisi penegakan hukumnya, dan juga sisi keadilan, sehingga rasa keadilan bagi masyarakat itu dapat terjadi, sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat terjadi tanpa ada halangan apapun. Oke, baik Bu. Kepada narasumber yang lain, saya mau menyapa ada Mbak Ayu Eja Tiara, ada Mbak Ayu Eja Tiara. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Ya, boleh disapa dulu peserta dan pembicara hari ini, Mbak. Iya, terima kasih Rotua Riatur. Salam kenal semua. Salam kenal juga kepada para pembicara yang lain. Salam kenal juga semua kepada para peserta diskusi hari ini ya. Perkenalkan, saya Ayu Eza Tiara. Saya seorang lawyer di salah satu law firm komersial di Jakarta Selatan. Namun juga saya aktif melakukan serangkaian kegiatan advokasi publik secara pro bono, isu-isu publik, entah itu isu buruh migran, isu lingkungan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Terima kasih. Oke, Mbak Ayu. Pertanyaan yang sama dengan narasumber yang lain, Mbak. Bagaimana tanggapan Mbak Ayu terkait hukum di Indonesia sekarang ini? Oke, terima kasih Rotua. Ini kita kaitkannya dengan keadilan ya. Sebenarnya ini pertanyaannya menurutku sangat general ya. Jadi aku juga akan bahasnya secara general. Karena di dalam teori hukum sendiri, kalau kita lihat, kalau yang saya nggak tahu ya, apakah pesertanya kebanyakan orang hukum ataupun non hukum. Tapi di dalam hukum sendiri, kalau kita bicara tentang teori keadilan itu banyak sekali ya. Ada yang dari Aristoteles dan lain-lain. Tapi yang pasti saya percaya bahwa keadilan itu dia sifatnya adalah equality, dia sifatnya seimbang. Lalu kita lihat bagaimana soal hukum yang ada saat ini. Kita kalau bicara soal hukum, kita bagi lagi jadi dua, hukum materialnya seperti apa dan prakteknya seperti apa. Kalau seandainya apakah semua hukum di Indonesia buruk? Saya bilang tidak ya, karena ada beberapa hukum yang justru hadir dari suara masyarakat. Contohnya apa? Seperti Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran.
undang-undangnya bagus nggak? Saya bilang undang-undang yang bagus. Kenapa? Karena undang-undangnya itu adalah undang-undang yang diharapkan hadir dari para pekerja migran. Dan itu perjuangannya mereka sangat lama. Tapi ada nggak sih undang-undang yang buruk, misalkan kayak gitu, atau kurang baik? Saya tidak akan bilang apakah pasal per pasal itu pasti kita akan bisa rajatin satu-satu ya. Tapi mungkin yang seperti yang sudah banyak ya di pemberitaan, yang banyak pro dan kontranya seperti Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Revisi KPK. Nah, kita lihat lagi bicara soal equality, soal keseimbangan. Apakah undang-undang tersebut sudah seimbang belum? Karena kalau kita bicara soal apakah keadilan itu harus dirasakan oleh semua masyarakat, iya tentu. Tapi apakah undang-undang itu bisa menyenangkan semua pihak, itu belum tentu. Karena ada satu pihak yang bilang adil, ada yang pihak yang bilang tidak adil. Maka penting kita bisa soal equality-nya. Apakah undang-undang tersebut berjalan dengan seimbang atau tidak? Kita baru lanjut lagi soal soal bagaimana undang-undang itu diterapkan. Ada loh undang-undangnya bagus, tapi juga penerapannya nggak bagus. Contohnya apa? Contohnya adalah apa ya? Saya kasih contoh. Yang paling gampang adalah undang-undang revisi KPK ya. Mungkin satu sisi ada pihak yang bilang bahwa kalau seandainya penyadapan itu harus ada izin, karena kalau seandainya tidak ada izin maka nanti bisa sewenang-wenang. Satu sisi kesannya seperti bagus, tapi bagaimana dalam prakteknya? Ya orang mau nyadap tapi ngasih tahu dulu ke orang yang mau disadap ya, pasti kan itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Salah satu contohnya seperti itu ya. Maka ketika kita bicara soal keadilan, hukum yang mana yang kita bicarakan? Lalu apakah undang-undang itu equality atau tidak? Karena yang tadi saya bilang, kalau kita bicara soal teori hukum keadilan itu banyak, ada banyak para filsafat yang bilang A, B, C, dari Aristoteles sampai Hans Kelsen itu juga beda-beda ya. Baik, Mbak Ayu. Ini kan misalnya kita ambil dari hukum KPK nih, ada yang bilang itu tidak semestinya gitu, misalnya tidak adil atau semacamnya. Dari pandangan sebagai lawyers nih, menimbangi itu adil apa enggak, bagaimana Mbak Ayu? Oke, sebagai lawyer yang tadi saya bilang adil atau tidak, ini akhirnya larinya saya bukan kayak lawyer ya, karena kebetulan ketika undang-undang itu berproses, saya juga terlibat menjadi salah satu tim advokasinya nih. Kita uji formil di KPK, ada saya, ada beberapa lembaga LBH Jakarta, ada juga ICW dan lain-lain. Nah, ketika kita undang-undang itu kita bilang apakah undang-undang itu adil, kita jangan bicara soal muatannya dulu, tapi kita bicara soal formilnya. Kita jangan bicara materialnya dulu ya, tapi kita bicara formilnya. Apa itu formilnya? Yaitu bagaimana perjalanan undang-undang itu dibentuk. Kalau saya akan bicara soal agak hukum sedikit ya, tapi agak sedikit lebih teknis. Ketika undang-undang itu dibuat, itu pertama harus ada yang namanya masuk prolegnas, harus adanya peran serta masyarakat, harus juga kalau dia revisi harus ada dim-dimnya segala macam. Itu sangat teknis sekali, dan kita juga lihat apakah masyarakat dapat peran serta yang maksimal nggak untuk memberikan masukan. Ketika suatu undang-undang itu minim partisipasi, pasti saya nggak mau bilang bahwa undang-undang itu jelek atau tidak ya. Tapi ketika itu minim partisipasi, pasti sudah pasti akan banyak pro dan kontra. Ya nyatanya kan seperti itu ya. Ketika terjadi pro dan kontra, nyatanya juga hukum lagi yang bermain. Bagaimana penguasa akhirnya harus membungkam suara-suara masyarakat. Kayak gitu. Oke Mbak Ayu, jadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan timbul lagi. Kebetulan saya bukan dari jurusan hukum ya, jadi mohon maaf. Gini Mbak, saya mau bertanya dulu. Banyak pertimbangan yang pastinya kalau tentang memuat keadilan seperti itu, atau membuat suatu perundang-undangan misalnya. Kayak yang saya dengar nih Mbak, RUU PKS belum disahkan, udah berapa tahun gitu. Ada apa di balik undang-undangnya itu Mbak? Misalnya dari pandangan Mbak Ayu. Oke, saya harus lihat lagi nih ya, RUU PKS itu kan hadir dari suara masyarakat juga ya.
banyak orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, nggak hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga rentan mengalami kekerasan seksual. Nah, sebenarnya saya juga kalau bicara soal bagaimana undang-undang itu diterbitkan, mungkin saya tidak pas ya berbicara seperti itu, karena keahlian saya bukan hukum perundang-undangan, bukan hukum administrasi negara. Tapi sebagai lawyer yang fokus terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia, saya harus bilang di sini memang terjadi banyak pertentangan. Sama ketika ketika undang-undang pekerja migran mau disahkan, itu juga pergolakannya panjang dengan proses yang panjang. Memang pada prakteknya seperti itu. Ketika undang-undang itu hadir dari masyarakat, dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, pasti memang agak lama sih. Nah, memang dan juga kan kalau kita bicara soal undang-undang dibuat itu juga kan waktunya juga tidak membutuhkan waktu yang cukup cepat ya. Pasti prosesnya lama karena memang di DPR sendiri juga ada list nih prolegnas yang menjadi prioritas. Itu sih yang menjadi secara klise ya. Secara klise itu adalah alasan-alasan yang kesannya benar, tapi balik lagi kalau kita bicara soal pemerintah, soal kebutuhan masyarakat dan karena negara kita adalah negara hukum, maka juga harus memenuhi keadilan di masyarakat, maka seharusnya menentukan prioritas dan tidak prioritas juga harus ada suara dari masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah dewan-dewan yang sekarang menjabat itu sudah menggerakkan masyarakat atau tidak? Oke, baik. Saya bertanya dari pasal 28B ayat 1 dulu nih Mbak ya. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi pertanyaan saya, apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini Mbak? Oh, itu sangat penting. Apa hukum? Oke, sepenting apa? Dan saya kaitkannya dengan peran advokat ya, Rotua. Nah, yang tadi saya bilang, ini saya akan agak pisah nih, karena kan saya praktisi nih sekarang kan. Kita bicara soal pidana, bagaimana peran lawyer ketika penegakan hukum. Peran lawyer di penegakan hukum dia adalah sifatnya penyeimbang antara upaya paksa yang dilakukan oleh jaksa, oleh kepolisian, dia sifatnya penyeimbang di sana. Lalu bagaimana soal keadilan itu sendiri? Seberapa penting ya keadilan itu penting karena kita adalah negara hukum. Kalau kita bicara soal pidana, maka yang terpenting adalah bagaimana suatu undang-undang itu berjalan dengan fair trial. Nah, permasalahannya sistem hukum kita sekarang lebih menekankan pada crime control, bukan due process model. Nah, ini bahasanya agak bahasa hukum sedikit. Kalau crime control itu bagaimana nih ketika ada undang-undang orang melanggar maka langsung ditangkap, diproses dengan undang-undangnya. Tapi kalau kita bicara terlepas bagaimana prosesnya itu urusan nanti ya. Tapi bagaimana ketika undang-undang itu dibuat dan orang-orang itu ketika ada orang yang melanggar hukum itu diproses, maka crime controlnya terpenuhi. Maka dianggap keadilan itu terpenuhi. Tapi kalau kita bicara tentang due process model, maka bukan itu titik beratnya. Ketika ada undang-undang dan orang itu terjerat hukum, maka apakah prosedurnya sesuai hukum atau tidak? Sesimpel seperti ini. Di KUHP kita menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun itu wajib didampingi oleh kuasa hukum. KUHP bilang seperti itu. Lalu saat ini prakteknya seperti apa? Prakteknya nyatanya tidak seperti itu, Rotua. Prakteknya adalah sekarang banyak sekali orang apalagi yang miskin ya, apalagi yang miskin. Saya harus menekankan di sini yang miskin. Ketika orang miskin mencari lawyer itu pasti sulit karena biayanya juga nggak murah ya, biaya lawyer juga nggak murah. Lalu polisi oknum, saya akan bilang oknum ya, harus agak hati-hati saya bilang, bahwa oknum polisi ingin seolah-olah KUHP-nya terpenuhi. Dengan cara apa? Mereka menggunakan jasa-jasa pocket lawyer. Pocket lawyer itu apa? Orang-orang yang seolah-olah mendampingi para tersangka, tapi nyatanya tidak pernah benar-benar mendampingi di proses penyidikan. Mereka tanda tangan pendampingan, tapi nyatanya orang tersebut tidak pernah didampingi. Maka kerap tuh terjadi penyiksaan.
Lalu sampailah ke peradilan. Ini banyak prakteknya ya, Roto. Mungkin ini praktek yang biasa, tapi ini sangat menyeramkan. Sampai di peradilan, orang itu juga harus didampingi karena ancaman pidananya 5 tahun gitu kan. Tapi apakah orang itu didampingi? Ya tidak, karena miskin. Kalau ke LBH pertama jumlah LBH di Jakarta itu banyak, tapi perspektif HAM-nya juga orang yang punya lembaga yang punya perspektif HAM juga terbatas. Atau ada lembaga yang bagus, tapi juga memilih kasus ya, karena kan yang datang ribuan, maka dia harus memprioritaskan kasus gitu kan. Nyatanya akhirnya orang-orang yang miskin tapi tidak prioritas di suatu lembaga tersebut akhirnya juga tidak bisa mendapatkan kuasa hukum. Akhirnya dia pakai apa? Pakai pocket lawyer, pakai posbakum yang tidak memiliki perspektif HAM. Pada prakteknya banyak loh orang cuman disuruh duduk di samping tersangka, tapi juga tidak tahu kasusnya apa. Dia seolah-olah mendampingi, tapi nyatanya juga tidak pernah mendampingi sama sekali. Akhirnya orang nyemplung ke penjara. Tapi apakah kasusnya harus di penjara banget? Nggak, nyatanya juga enggak. Karena saya pernah loh mendampingi kasus orang matahin palang 100.000 kerugiannya, dituntutnya 2 tahun. Padahal udah jelas itu pasal yang digunakan salah. Oke, Mbak. Kayak gitu. Jadi keadilan itu harus dilihat dari 2 hal sih, undang-undangnya, materialnya, dan juga prakteknya. Oke, Mbak. Saya ke pembicara yang lain, ada Bapak Jari Mahdapati. Hadir? Baik, saya ke Mbak Oki dulu, Mbak Oki Wiratama. Mbak Oki Wiratama. Iya, hadir. Halo, Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa kabar? Polisi sapa dulu pesertanya. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang para pembicara dan para peserta. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tanggal 17 Agustus ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin. Baik, Mbak. Di sini saya mau bertanya tentang ketidakadilan hukum yang di Indonesia. Yang nyatanya saya berpikir ada real di Indonesia ketidakadilan hukum itu. Jadi saya mau bertanya kepada Mbak Oki Wiratama sebagai pengacara publik LBH di Jakarta ya, Mbak ya? Iya, betul. Saya sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Oke, Mbak. Ya, langsung saya jawab ya. Di sini saya mau bertanya gitu kepada Mbak Oki Wiratama, bagaimana tanggapan Mbak Oki penegakan hukum di Indonesia? Saya mau ngambil dari kasus korupsi, boleh Mbak? Boleh, silakan. Oke. Saya bertanya kepada Mbak bagaimana penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia yang lagi viral saat ini, Mbak? Iya, kalau dibilang ini ya, sebelum saya jawab ke situ, saya ingin bilang bahwa rasa keadilan itu berbeda-beda antara individu dengan individu yang lainnya. Rasa keadilan bagi saya itu adil, tapi belum tentu adil bagi Mbak Rostua atau belum tentu adil bagi Mbak Ayu dan kawan-kawan. Nah, tadi terkait dengan kasus korupsi, penegakan hukum ya, korupsi ya, memang bahwasanya kita ketahui bersama ada putusan vonis yang ringan, yang awalnya putusan korupsi terhadap, katakanlah sebut Jaksa Pinangki ya, yang 10 tahun, akhirnya berubah menjadi 4 tahun. Dan hal itu memang bagi masyarakat umum di Indonesia itu sangatlah tidak berkeadilan. Tapi bagi para pelaku koruptor itu berkeadilan. Jadi saya bilang rasa adil itu sangat berbeda-beda, tergantung dari mana kita memandangnya. Kalau saya sendiri sebagai masyarakat umum ya tentu saja hal itu tidak adil bagi saya. Oke, Mbak. Mbak sendiri merasa itu tidak adil gitu. Yang Mbak lakukan ketika itu tidak adil, Mbak Oki merasa itu tidak adil, apa yang Mbak Oki lakukan? Ya, ini banyak ya. Jadi saya sehari-hari kan memang menangani kasus-kasus unfair trial ya, kasus-kasus pidana ya, lalu juga kasus-kasus memang pada
pada kenyataannya yang kami hadapi di LBH Jakarta, ya, ketidakadilan di sini adalah advokat atau pengacara ini sering dihalang-halangi akses bantuan hukumnya pada saat dia ingin mendampingi kliennya. Terutama saya sebut terutama dalam kasus yang bermuatan politis, ya, yang berdimensi politik itu kami sangat terhambat, ya, dihalang-halangi. Ketika kami ingin dampingi BAP di kepolisian, disebut saja Polda, ya, Polda Metro itu, ya, karena pengalaman saya di Polda seringnya itu sangat sulit, ya, untuk segera mendampingi klien. Tapi kalau kasusnya perkara-perkara yang tidak berdimensi politik atau perkara-perkara biasa, itu biasanya memang mayoritas dipermudah, tidak ada kesulitan. Yang hanya sulit menurut saya itu adalah kasus-kasus berdimensi politik. Contoh pada saat kasus, kalau teman-teman ingat, tahun 2019 pada saat bulan Oktober banyak sekali mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, ya, di depan gedung DPR yang menolak RKUHP dan menolak berbagai rancangan undang-undang lainnya, itu ditangkap, ya, kalau teman-teman masih ingat, ya, viral sekali, ya. Ada kasus siapa namanya, pembawa bendera merah putih itu. Nah, salah satunya juga LB Jakarta menangani korban tadi, ya, korban salah tangkap yang ditangkap pada saat peristiwa aksi DPR tersebut. Nah, pada saat kami mendampingi, itu kami tidak bisa langsung bertemu dengan klien kami, walaupun kami sudah memegang surat kuasa dari keluarganya, karena kan yang bersangkutan kan langsung ada dibawa ke Polda, ya, gitu. Nah, kami dihalangi dengan alasan ini belum selesai BAP. Kalau sudah selesai BAP, barulah silahkan datang menemui klien Mbak, seperti itu. Lah, saya bilang justru tugas advokat adalah mendampingi kliennya pada saat proses BAP. Ini saya punya surat kuasa dari keluarga ayah atau ibu kandungnya. Tapi karena kasus tadi berdimensi politik, ya, ini kan hak menyatakan pendapat, ya, dan bukan 1-2 orang saja yang ditangkap, tapi ribuan orang yang ditangkap, dan ratusan juga orang yang menghubungi saya waktu itu, ya, yang menanyakan di mana keberadaan anaknya. Di situ kami mengalami kesulitan untuk segera mendampingi. Terlebih juga kasus-kasus yang dimensi politik, contoh kasus-kasus makar, ya. Kalau teman-teman tahu, saya juga pernah menangani kasus makar, ya, teman-teman aktivis Papua. Itu juga tidak bisa segera langsung bertemu, tapi banyak sekali proses-proses yang dihadapi, ya, sehingga barulah kita bisa bertemu pada saat setelah kita adu argumentasi. Jadi hambatannya itu, ya, di dalam penegakan hukum masih sulitnya akses bantuan hukum, khususnya mendampingi klien, ya, yang berdimensi kasus-kasus politik. Baik, Mbak. Saya kepada Bapak Jade Madapati dulu dari Gerindra. Selamat siang, Pak. Kepada Bapak Jade Madapati. Ya. Halo, selamat siang, Pak. Halo, Pak. Ya, baik, halo, Pak. Bapak, silakan halo. menyapa pembicara dan peserta lainnya dulu, Pak. Ya, halo. Halo, selamat siang, Rostua. Silakan Bapak Jade Madapati. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, kita mulai, Pak. Ada 4 pembicara nih yang udah mengutarakan pendapat dan secara umum bagaimana ketidakadilan hukum di Indonesia sekarang ini. Yang semuanya para pembicara yang saya hormati, rekan-rekan Baik, Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak Jade Madapati selaku advokat dan politisi Gerindra, Pak. Halo, Pak. Iya, bagaimana, Rostua? Pak, jadi koneksinya itu.
Halo. Saya mau bertanya kepada Bapak Jari Madapati selaku politisi dan juga advokat tadi, bagaimana menurut Bapak sendiri tentang situasi hukum di Indonesia ini, Pak? Ya, halo Pak. Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Ya, halo, halo. Ya, dengan saya. Bapak Jari Madapati suaranya nggak kedengaran. Ya, silakan Pak. Jelek. Soalnya lagi ibadah ini saya di Padang. Suara Bapak jadi nggak kedengaran Pak. Oh, baik. Ya, terima kasih ya. Baik. Ya, memang pada prakteknya pada saat orang pada saat sekarang ini memang penegakan hukum itu sendiri memang belum dapat dikatakan adil ya. Karena memang seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, penegakan hukum itu sendiri masih banyak yang tumpul ke sebentar. Sudah kan? Baik, memang saya juga sangat setuju dengan narasumber yang sebelumnya ya. Yang mengatakan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia ini sampai dewasa ini memang belum dikatakan sudah dapat dikatakan adil, karena seperti yang disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, hukum kita sekarang ini masih dapat dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini juga dapat dikarenakan karena ya masih banyaknya Sepertinya sinyal Bapak Jade Madapati benar-benar lagi ada gangguan. Saya kepada Bapak Mahendra dulu nih. Boleh Pak? Seperti kata Mbak Oki tadi, banyak halangan-halangan ketika kita memberikan bantuan hukum nih. Menurut pandangan Bapak Mahendra nih, bagaimana halangan-halangan di bagian mana dulu Mbak? Seperti itu. Karena kalau di Polri untuk dimensi tahap 1 itu bukan ranah kami ya, bukan ranah kejaksaan, karena kejaksaan hanya menerima SPDP saja seperti itu. Tapi peran kami itu ada di tahap 2 atau ketika pelimpahan, ketika P21. Nah,
Disitulah kami berperan dalam penanganan kasus pidana umum ya. Ini saya berbicara pidana umum, bukan pidana khusus. Kalau pidana khusus penanganannya beda lagi. Nanti ada penggalangan juga, ada lead, ada dik dari intelijen juga. Jadi berbeda penanganan antara Pidsus dan Pidum. Ini saya terangkan yang Pidum saja. Apabila di Pidum, ketika sudah limpah P21 ke kejaksaan, berkas dinyatakan lengkap, kalau di satuan kerja saya, itu secara otomatis sesuai dengan arahan pimpinan, kami langsung memfiltrasi apakah kasus tersebut dapat direstoratif justice-kan atau tidak. Karena itu merupakan sebuah capaian kerja bagi satuan kerja masing-masing di Kejaksaan Republik Indonesia. Kan banyak tuh, Mbak, tiap kota, tiap daerah perdagangan internasional, setiap provinsi memiliki target untuk penerapan restoratif justice sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung. Ketika kasus tersebut sudah disaring atau difiltrasi, ternyata tidak bisa diterapkan restoratif justice, ya kami melakukan pendakwaan sebagaimana mestinya. Untuk menghalang-halangi ya tidak bisa, karena ketika sudah P21, ya kita sudah limpah, sudah memulai masuk tahap pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, ya kami tidak ada hak untuk menghalangi pengacara-pengacara dalam membela kliennya gitu. Nggak bisa, Mbak. Kalau di kejaksaan ya sudah apa ya, sudah tataran kami yang melakukan penuntutan seperti itu. Untuk menghalang-halangi pendampingan, sangat tidak bisa, karena ya sudah ada di pengadilan gitu ya, sudah ada di court. Sudah disaksi, ada hakim, ada majelis hakim, ada panitera, ada mungkin keluarga dari terdakwa atau keluarga dari korban, ada juga yang melihat persidangan gitu. Kalau untuk di instansi kejaksaan tidak bisa, tapi kalau untuk di instansi Polri saya tidak bisa berkomentar karena saya sendiri tidak melakukan wewenang apa-apa ketika ada di tahap 1, hanya sekedar menerima SPDP saja, seperti itu, Mbak. Tentunya ya upaya dari kami untuk mewujudkan keadilan itu ya dengan memfiltrasi perkara-perkara, apakah perkara ini bisa diterapkan restoratif justice dengan Perja nomor 15 tahun 2020 atau tidak bisa. Gitu. Tapi ya untuk yang tren terkini itu kemarin itu ada, kami sedang pengajuan restoratif justice ke Kejaksaan Tinggi, itu kasusnya tawuran ya di flyover Jalan Lingkar Semarang Demak. Itu ada tawuran, ceritanya cukup viral, dimuat di media nasional. Ternyata pelakunya ini campuran, ada anak-anak, ada dewasa, tapi karena ternyata baru tersangkanya baru melakukan pertama kali, nilai kerugian tidak melebihi 2,5 juta, kemudian tindak pidananya tidak diancam melebihi 5 tahun. Jadi dari satuan kerja saya, yaitu cabang Kejaksaan Negeri Semarang, mengajukan restoratif justice. Seperti itu sih, Mbak, kalau penerapannya. Baik, Pak. Sebagai seorang yang berpengalaman di bidang hukum, Bapak Mahendra, yang bekerja di bidang hukum, cara seorang penegak hukum melawan ketidakadilan bagaimana? Dan pertimbangan apa aja yang dilakukan seorang penegak hukum, Pak? Caranya, yang pertama, bagi ini perspektif saya ya. 1, dia harus gaul. Kenapa harus gaul? Karena seorang penegak hukum harus membaca tren yang terjadi di masyarakat. Nggak cuma dari media berita, tapi ya tren terkini di lingkungan yang di mana dia melakukan penegakan hukum. Jadi percuma jadi tenaga hukum, ilmunya oke, mentereng, teorinya oke, tapi penggalangannya kurang. Ini yang kita sebut penggalangan ya kalau di instansi saya. Penggalangan itu ya informasi-informasi tren terkini, kejadian-kejadian yang ada di wilayah hukum di mana dia melaksanakan penegakan hukum, dan lain sebagainya. Jadi lapangannya tuh harus dikuasai, harus gaul. Nggak cuma dari berita, nggak cuma dari baca artikel aja di Line Today kayak di mana kayak, tapi Anda harus berbaur dengan masyarakat. Dan dari masyarakat itulah Anda mendengar jeritan-jeritan hati masyarakat, di mana sih ketidakadilan ini?
ada kejahatan apa saja sih di daerah atau di wilayah hukum di mana Anda menerapkan wewenang Anda sebagai seorang penegak hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, perkuat teori, tidak hanya sekedar teori yang bersifat penegakan hukum nasional, tapi juga internasional, karena perlu kita pahami bersama, pemberlakuan hukum di Indonesia pun ada pengaruh dari ratifikasi konvensi internasional. Barangkali konvensi-konvensi ini berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berpengaruhnya bisa menimbulkan keadilan atau bisa menyebabkan stabilitas sospolek budhawan kam di Indonesia tidak baik. Itu jadi kita harus diamati secara internasional juga, ada konvensi yang berpotensi mengganggu atau tidak gitu. Kalau kita akui bersama ya, contoh Mbak Ayu Eza Tiara itu aktif di advokasi terkait dengan perburuhan, ya tentunya Mbak Ayu Eza akan selalu up to date dengan konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh ILO melalui PBB atau melalui perjanjian-perjanjian antar negara yang mencakup daerah zonasi persebaran ekonomi bebas atau ekonomi liberal, karena tidak dipungkiri ada hak-hak buruh yang harus dibela melalui konvensi-konvensi tersebut. Bisa saja atau mungkin itu. Kalau di bidang penegakan hukum pidana, ya perlu kita gali lagi sebagai seorang penegak hukum. Kita harus menggali terus, gak cuma teori-teori yang diajarkan di kampus, tapi juga hukum-hukum yang bersifat dia lebih tinggi lagi daripada undang-undang yang ada di negara kita. Yang ditakutkan kan konvensi tersebut ketika diratifikasi oleh pemerintah itu berpengaruh. Sebagai contoh, kalau di ranah pidana khusus, perkembangan kejahatan-kejahatan pencucian uang, ada istilah beneficial ownership atau terkait dengan bagaimana seseorang mengendalikan perusahaan tanpa masuk ke dalam struktural perusahaan. Itu di Indonesia baru diatur sekadar perpres saja, belum menjadi undang-undang atau belum diindukkan kepada undang-undang TPPU. Namun di konvensi internasional itu sudah diatur di FATF. Nah, hal ini yang seharusnya seorang atau kita sebagai penegak hukum atau teman-teman sebagai masyarakat sipil itu mengetahui ternyata ada pengaturan yang bisa mengakomodir dan berpotensi untuk menciptakan keadilan itu sendiri ketika hukum yang secara nasional tidak bisa diharapkan keadilannya. Itu perspektif dari saya. Jadi banyak belajar dan menggalang di lingkungan Anda menerapkan penegakan hukum. Itu penting sekali. Menjadi seorang penegak hukum yang gaul, bahasa sekarangnya culture gitu ya. Itu penting banget. Jangan kuno lah, kita tinggalkan ya penegakan hukum yang konvensional dan gitu-gitu aja. Kita harus membaur dengan masyarakat, memeluk mereka, ya kita merangkul mereka juga gitu. Jadi tahu bagaimana sih jeritan hati masyarakat, apa sih harapan mereka di lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kalau di saya mungkin harapan mereka terhadap kejaksaan, kalau di mbak-mbak advokat itu harapan mereka terhadap pengacara, kalau di mbak Oki di LBH ada harapan apa untuk perkembangan LBH atau pembelaan terhadap masyarakat. Gitu. Dari situlah kita menemukan bagaimana sih itu nikmat ya menurut saya ketika mendengar dan kita bisa mengusulkan kepada pimpinan. Terima kasih. Baik, saya kembali kepada Mbak Fauzia Suci Cahyani. Selamat siang, Mbak. Mbak Fauzia. Mbak Fauzia masih hadir? Baik, saya kembali kepada Mbak Oki Wiratama dulu nih. Mbak Oki Wiratama. Iya. Silakan. Saat ini sesulit apa memperjuangkan ketidakadilan, Mbak? Ya, saya sebagai pengacara publik ya di LBH Jakarta, ketika menghadapi penegak hukum yang lainnya,
itu memang kami mengalami berbagai kesulitan. Tadi di tingkat kepolisian, saya sendiri pernah mengalami sulitnya akses pendampingan, bantuan hukum. Kedua, di tingkat kejaksaan, ini yang saya sering juga hadapi, kami pernah dipersulit untuk tidak mendapatkan berkas perkara. Padahal sudah jelas kalau kita cek pasal 72 KUHP 143 ayat 4 KUHP, salinan berkas perkara juga berhak dimiliki oleh pengacara, seperti itu. Ya, bukan hanya ketika sudah dilimpahkan ke PN, tapi juga itu hanya bisa dimiliki oleh majelis hakim saja, tidak, tapi juga pengacara bisa juga memiliki berkas perkara dan kliennya. Tapi pada kenyataannya itu sangat sulit. Sebenarnya tergantung orangnya, siapa jaksanya, biasanya gitu ya. Kalau jaksanya, karena ada jaksanya yang memang gaul tadi ya, ada juga yang kaku mungkin ya, yang tidak, yang apa, ketika kita mintakan mana salinan berkas perkaranya harus menunggu dari perintah majelis hakim dan sebagainya, itu juga salah satu mempersulit penegakan hukum menurut saya. Ada juga surat dakwaan bahkan tidak dikasih oleh pengacara. Jadi ada kasus waktu itu kasus Satpam Sarinah tahun 2019 ya, yang demo di Bawaslu itu, Satpam Sarinah itu diangkut, dituduh sebagai massa aksi ya, karena memberikan air untuk cuci muka. Nah, pada saat saya mendampingi, sudah masuk ke pengadilan, saya mintakan mana surat dakwaannya. Enggak, saya nggak mau kasih. Itu kan sikap yang arogan. Ya, itu jadi banyak sekali pengalaman kami ya, tadi ya, di tingkat kepolisian mengalami hambatan, di tingkat kejaksaan mengalami hambatan, ada juga di tingkat pengadilan juga pernah juga mengalami hambatan. Banyak sekali persoalan yang kami alami. Mungkin berbeda halnya kalau saya bukan pengacara dari LBH Jakarta. Kalau saya pengacara yang punya kantor hukum sendiri ya, yang profit atau yang komersil, mungkin lebih mudah, saya tidak tahu ya. Tapi karena memang berhadapan dengan LBH Jakarta, jadi ada bumbu-bumbu sedikit ketegangan mungkin di situ. Gitu. Jadi harapan saya ke depannya juga memang betul penegak hukum ya, advokat juga memang harus dekat dengan masyarakat ya, dan juga advokat juga harus berintegritas, penegak hukum yang lainnya juga harus berintegritas dan memiliki kredibilitas yang baik. Nah, kalau dibilang apakah kami sudah dekat dengan masyarakat ya, kalau saya pribadi ya, di lembaga kami punya program namanya pemberdayaan hukum. Jadi kita juga ada live in ke masyarakat. Kita punya metode PAR, Participatory Action Research, yang mana itu bukan hanya metode hukum, tapi kita menggunakan metode-metode pendekatan sosial. Kita membaur dengan masyarakat, kita menemukan apa akar problem dari masyarakat ini, apa ketimpangan strukturalnya. Nah, jadi dari berbagai metode yang dekat dengan masyarakat tersebut, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan ini ternyata akar masalahnya di sini. Jadi tidak hanya menggunakan pendekatan hukum biasa saja yang kami lakukan, kami juga menggunakan pendekatan strategis yang lainnya, yang non-hukum, seperti itu. Itu tambahan dari saya, Mbak Rostua, terima kasih. Saya kembali kepada Mbak Fauzia Suci. Ya, Mbak Rostua. Saya mau bertanya nih, Mbak, selaku advokat Mbak Fauzia dan sebagai politisi Gerindra juga, sesulit apa Mbak Fauzia memperjuangkan ketidakadilan atau kepentingan hukum? Bagi siapa? Konsepnya bagi siapa dulu nih, Mbak? Ketika Mbak merasa hukum itu tidak adil, misalnya untuk klien atau kasus yang lain. Oke. Dalam konteks saya sebagai seorang advokat dan juga sebagai seorang politisi Gerindra ya, menurut saya keadilan itu adalah sesuatu yang secara umum adalah sesuatu yang tidak berat sebelah, dalam arti semuanya dapat mendapatkan hak yang sama gitu. Ketika saya menjalankan profesi saya sebagai seorang advokat maupun seorang politisi, apa sih menurut saya
keadilan itu tidak dapat berjalan dengan baik sebagai seorang advokat dan politisi menurut saya adalah ketika masih ada seorang masyarakat yang merasa baik, masyarakat secara luas yang merasa haknya tidak dapat terpenuhi dan dapat tidak memperoleh pembelaan hukum secara baik di dalam kehidupannya, makanya keadilan itu tidak dapat terlaksana. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita menangani suatu kasus sebagai seorang advokat maupun seorang politisi, kita juga tidak bisa menjudge orang itu salah. Kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dia. Kita harus paham dulu kasusnya ini seperti apa, kemudian hal-hal yang meringankan atau memberatkannya ini seperti apa. Kadang kita tidak bisa menjudge orang itu salah, tapi kita harus menilai juga apa sih faktor yang bisa menyebabkan dia melakukan suatu tindak kejahatan, seperti dari segi ekonominya, dari segi keadaan terpaksa, ataupun dari segi dia harus membela diri. Gitu. Jadi menurut saya sebagai seorang politisi dan juga sebagai seorang advokat, ketika hukum itu dapat dikatakan tidak adil ketika masih ada masyarakat Indonesia yang pro dan kontra terhadap suatu peraturan hukum maupun suatu undang-undang yang diberikan kepada masyarakat. Kalau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, seorang dapat dikatakan tidak adil ketika hukum itu belum dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti contoh kasus yang pernah saya tangani, yaitu pada saat itu kasus ZA yang pemerkosaan, kasus ZA yang kemarin yang sempat saya tangani, kasus ZA yang mengenai begal itu yang pernah saya tangani kemarin, kebetulan dengan Komisi 3 Pak Habibur Rahman pada saat itu. Mungkin dari segi hukum dia salah karena membunuh orang, tapi kita harus melihat lagi konteks lain di sini. Kenapa sih dia membunuh orang di sini gitu loh? Kita bisa melihat di sini bahwa ada keadaan terpaksa karena pada saat itu si pacarnya ini mau diperkosa gitu loh. Jadi secara tidak langsung dia karena membela diri adanya keadaan terpaksa, jadi dia harus melakukan pembelaan itu karena diancam gitu loh. Diancam kalau misalkan si pacarnya ini kalau misalnya tidak menuruti apa yang diinginkannya, dia maka akan diperkosa. Jadi ada hal-hal yang ketika kita melakukan pembelaan diri, ada hal-hal seperti ZA ini kan di bawah umur. Seharusnya kan memang ketika ada keadaan terpaksa maka tindak pidana itu dapat dihapuskan. Cuman pada saat itu ketika kita mencoba menangani kasus ini, pihak keluarga pada saat itu bilang sudah menerima saja dengan si anak si ZA ini ditempatkan di tempat pembinaan akhlak seperti pesantren itu. Jadi dia mau menerima putusan pengadilan itu. Padahal pada prinsipnya pada saat itu saya bersama Komisi 3 masih ingin memperjuangkan hak-hak daripada si ZA ini, karena menurut hukum pidana ketika ada suatu keadaan terpaksa, apalagi dia di bawah umur, seharusnya tindak pidana itu dapat dihapuskan gitu. Tapi karena memang pihak keluarga pada saat itu sepakat untuk memberikan semacam pembinaan akhlak pada ZA ini, akhirnya pihak keluarga menerima sehingga akhirnya proses ini tidak dilanjutkan, tapi si ZA ini diberikan kesempatan untuk masuk ke pesantren guna sebagai pembinaan akhlak. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut kita tidak, sebagai lawyer terutama, kita tidak bisa menjudge orang itu langsung salah gitu loh. Tapi kita harus melihat dulu kenapa dia melakukan tindak pidana ini. Ada faktor keadaan ekonomi, keadaan memaksa,
ataupun ada pada saat dia harus melindungi dirinya. Jadi banyak faktor yang dapat memperringan maupun memperberat daripada si klien kita ini gitu loh. Bahkan Tuhan pun itu sebenarnya maha pemaaf. Jadi menurut saya konsep keadilan di Indonesia ini, jika setiap masyarakat sudah bisa merasa adil, yaitu ketika masyarakat itu sudah tidak ada pro dan kontra terhadap peraturan maupun keadaan hukum yang ada. Oleh sebab itu, saya kira yang diperlukan sebagai seorang lawyer maupun politisi adalah yang pertama adalah memperluas pergaulan mereka, yang kedua memiliki jam terbang atau experience yang baik, knowledge yang cukup, dan juga selalu bisa bersifat dinamis terhadap keadaan yang berkembang di masyarakat, sehingga dia menjadi seorang advokat yang selalu update terhadap keadaan-keadaan masyarakat, dan juga selalu bersikap berpandangan luas, tidak hanya pada satu pandangan saja, tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan gitu loh. Ada sisi hati nurani di sini, ada sisi berdasarkan jam terbang kita, knowledge kita, maupun keadaan dari masyarakatnya itu yang berkembang seperti apa. Jadi menurut saya sebagai seorang politisi dan juga sebagai seorang advokat harus selalu berpandangan luas terhadap suatu masalah, tidak hanya berpandangan pada satu titik konsep pemikiran saja. Itu sih menurut saya, Mbak. Kepada Pak Jarim Hadapati udah hadir. Ya, halo. Selamat sore Pak. Tadi gangguan sinyal ya Pak ya? Iya, ada gangguan sinyal ya, Rostua. Ya Pak. Saya mau bertanya nih kepada Bapak sebagai seorang advokat nih dan politisi Gerindra. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak seorang advokat nih memberikan keadilan bagi seseorang yang meminta keadilan hukum sebagai seorang klien lah. Terima kasih Rostua. Sebelumnya saya juga minta maaf atas gangguan sinyal tadi karena saya juga baru bergabung kembali. Baik, sebagai seorang advokat di dalam kode etiknya juga diatur kita tidak boleh menolak klien yang datang kepada kita. Nah, tapi kita dapat menolak klien yang datang kepada kita apabila bertentangan dengan hati nurani kita. Nah, jadi terkait dengan hal itu, tentu saja sebagai seorang advokat apabila klien datang kepada kita, kita harus melakukan pembelaan secara maksimal, melakukan pendampingan secara maksimal, agar si pencari keadilan atau si klien mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Ya. Baik Pak, saya mau bertanya kembali nih. Apa saja yang pernah Bapak terima nih tantangan sebagai seorang advokat? Oh, kalau sebagai seorang advokat banyak ya, karena mungkin Bu Fauzia sendiri sudah tahu, karena menurut hemat saya, hidup sebagai seorang advokat itu sebagian besarnya adalah risiko. Terkadang kita membela kepentingan hukum klien kita itu kita juga terkadang mendapatkan ancaman, mendapatkan teror. Namun sebagai seorang advokat kita juga harus kebal, kita juga harus kuat menghadapi gangguan-gangguan itu semua demi mendapatkan keadilan bagi klien. Oh, baik Pak. Kemudian saya mau bertanya lagi nih. Menurut Bapak, apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Dan cara kita mendapatkan perlindungan itu dengan cara apa? Baik, saya kira sangat penting perlindungan dan keadilan hukum di Indonesia ini karena setiap warga negara ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar mendapatkan perlindungan hukum semenjak kita terlahir ke muka bumi ini. Dan cara kita untuk mendapatkan keadilannya tentu saja kita sama-sama mengetahui apabila hak kita terzolimi, apabila kepentingan kita terzolimi, kita akan pengujian gitu. Advokat yang biasa mampu membela hak-hak kepentingan kita apabila kita terzolimi, apabila kita ditindas gitu.
Baik, kepada Mbak Ayu Eja, saya memberikan pertanyaan selanjutnya. Sebagai lawers nih Pak, lawers nih Bu Ayu, tantangan yang pernah Bu Ayu dapatkan sama nggak seperti yang dibilang Pak Jade tadi? Ada ancaman atau teror misalnya? Oke, terima kasih Rotua dan kawan-kawan lainnya. Kebetulan memang saya jadi lawyer komersil hitungannya baru beberapa bulan ya, bulan Mei, dan sebelumnya juga saya bergabung di LBH Jakarta bersama Oki Wiratama. Ketika saya menjadi lawyer komersil dan lawyer legal aid, pasti kita tantangannya beda-beda. Tadi Oki juga sudah pernah tadi sebelumnya Oki menjelaskan bahwa oh ya kami ketika menangani orang miskin, ketika kami menangani orang yang berhadapan dengan kepentingan politik, kami dipersulit, kami sulit mendapatkan berkas perkara dan lain-lain. Saya harus agak spill sedikit pernyataan oleh saudara Mahendra Rigo soal kalau jaksa itu tidak mengutak-atik kerjaan polisi. Karena kebetulan saya saat bergabung di LBH Jakarta, saya pernah melakukan penelitian soal ribuan berkas perkara yang hilang di lembaga kepolisian, dan saya bersama teman-teman yang mendorong adanya perubahan jangka waktu SPDP. Jadi saya harus spill sedikit soal dulu SPDP itu apa sih gitu kan. Pengetahuan juga untuk kawan-kawan, SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dulu di dalam KUHP dijelaskan bahwa SPDP dari kepolisian ke kejaksaan itu maknanya adalah dalam waktu yang cepat. Apa sih gunanya SPDP yang dilakukan oleh kepolisian ke kejaksaan? Gunanya adalah agar jaksa bisa kayak melakukan pengendalian perkara lah ya. Tapi memang permasalahannya hukum di Indonesia itu berbeda sama di beberapa negara. Kalau di beberapa negara dia sifatnya dominus litis. Dominus litis apa sih? Jaksa itu sebagai pengendali perkara. Karena karena nanti jaksa yang harus fight di pengadilan kan. Sedangkan sifat di beberapa negara polisi adalah pembantunya dari jaksa. Sangat disayangkan memang di kondisi saat ini jaksa sama polisi itu di dua lingkup lembaga yang berbeda. Jadi sangat disayangkan ya, memang sekarang jaksa sifatnya seperti lembaga administrasi yang dilakukan oleh kepolisian karena dominus litisnya tidak berjalan dengan maksimal. Padahal pendidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa jelas secara general ya pendidikan yang dilakukan oleh jaksa, pendidikannya lebih tinggi oleh jaksa karena seorang penyidik di kepolisian itu kalau tidak salah itu SKS-nya, karena saya sempat melakukan penelitian ya, SKS pidana itu hanya 2 SKS. Sedangkan kalau kita sarjana hukum untuk pidana sendiri saja itu bisa sampai 4 dan 8 SKS kalau untuk yang umum, dan kalau memang di jurusan pidana khusus bahkan bisa belasan SKS. Ini sangat disayangkan. Keadilannya di sini memang karena sistem hukumnya juga tidak mumpuni. Terus juga saya pernah bahas bagaimana nih ketika pengalaman saya di lembaga legal aid. Saya beberapa kali melaporkan jaksa ke komisi kejaksaan, ke lembaga pengawas, ke Komjak, tapi kenapa saya melaporkan jaksa tersebut? Ya ini salah satunya mungkin pengalamannya Oki dan saya selama di LBH Jakarta sama ya. Misalkan kayak jaksa memanipulasi data. Nah sebenarnya apakah jaksa itu memanipulasi data? Nyatanya ya enggak juga. Yang melakukan itu adalah oknum polisi. Tapi karena si jaksa sifatnya hanya ngasih berkas dan dia nggak ngecek apakah polisi itu sudah fair trial atau tidak, ya akhirnya yang babak belur adalah jaksa. Yang akhirnya yang kita laporkan adalah jaksa. Di sinilah adanya penting ada perbaikan sistem sehingga keadilan itu terpenuhi. Yang tadi saya bilang ya, harusnya kita menitik beratkan pada due process model, bukan hanya crime control. Terus bagaimana pengalaman saya ketika menjadi lawyer profit sekarang? Lawyer profit, jujur saya sih sebenarnya lebih kalau bisa menghindari kasus-kasus pidana. Kenapa? Ya memang pada prakteknya banyak sekali mafia peradilan di sana ya. Kalau kita perdata, hukum bisnis kan lebih yang
lebih ke win-win solution ke para pihak. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga. Saya pernah beberapa kali menangani kasus pidana yang pro bono untuk yang miskin, dan itu sangat melelahkan memang ketika kita menangani kasus yang miskin dengan yang punya uang. Saya sebagai lawyer, karena saya juga cetakan LBH Jakarta, saya menerima uang, ya saya juga harus menjaga nama baik saya sebagai LBH Jakarta, karena memang ketika LBH Jakarta itu menurut saya ruang yang sangat, lembaga yang sangat independen dan juga lurus. Tapi apakah orang-orang yang di LBH ketika mereka sudah di LBH apakah bisa tetap berintegritas? Saya yakin tidak semuanya bisa seperti itu. Nah, saya ingin mencoba itu ketika saya mau buka, ketika saya sudah menjadi lawyer komersial, apakah saya bisa ngasih tetap membawa nilai-nilai integritas, keadilan, kebenaran. Sulit, tapi bukan artinya tidak bisa. Sulit itu kan artinya adalah saya harus berusaha lebih keras lagi. Kayak gitu sih. Dan memang dunia hukum itu keras, untuk mencapai keadilan itu keras, tapi bukan artinya mustahil. Terima kasih. Baik, kepada Pak Jari Madapati, pertanyaan terakhir nih. Ya, baik. Keterbatasan apa yang dimiliki advokat dalam melakukan atau membantu ketidakadilan hukum, Pak? Menurut Bapak sendiri, keterbatasan apa yang dimiliki advokat? Baik, kalau keterbatasan tentu saja karena kita sifatnya lawyer ini adalah orang swasta ya. Sementara yang apabila kita berhadapan dalam perkara pidana, kita berhadapan dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan belum lagi lembaga peradilan yang merupakan perwakilan negara. Nah, keterbatasan seperti itulah yang terkadang menyulitkan kita untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada klien kita atau kepada para pencari keadilan itu sendiri, Mbak Rustua. Oke, kepada Mbak Oki Wiratama nih. Iya, Mbak. Mbak Oki. Ya, saya mau bertanya nih, ada pertanyaan terakhir mungkin. Keterbatasan apa yang dimiliki advokat untuk melakukan ketidakadilan hukum itu, membantu ketidakadilan hukum, dan saran untuk penegak hukum dalam memberikan hukum yang berkeadilan? Ya, kalau dibilang keterbatasan apa dari diri atau dari internalnya si advokat itu sendiri, maka tak bukan adalah integritas dia, yang tadi saya bilang bahwa di luar sana banyak sekali advokat yang membela kliennya dengan setengah hati, dalam artian tidak melakukan pembelaan dengan maksimal. Contoh pada saat proses persidangan pidana yang harusnya dia mengajukan saksi yang meringankan, tidak mengajukan saksi yang meringankan demi kliennya. Yang tadinya dia harus membuat nota pembelaan atau pledoi, tidak dibuat pledoi atau nota pembelaan untuk meringankan kliennya. Hal-hal itu kan berada di dalam diri atau internal advokat, di luar dari hambatan eksternal yang sudah saya bilang. Mungkin saran saya untuk kedepannya ya, tadi semoga rekan-rekan advokat ya di Indonesia ini punya kepribadian yang lebih mengutamakan kepentingan kliennya dibandingkan kepentingan dia sendiri dan melakukan pembelaan yang secara maksimal. Lalu juga untuk penegak hukum lainnya ya, di sini kita kita pasti telah menemukan fakta ya, pasti ada juga penegak hukum yang di instansi yang katakanlah dia tidak berintegritas ya, atau mungkin ya cinca-cincailah dengan pengacara gitu kan, atau menerima suap ya, bisa jadi hal itu. Tapi harapan saya semoga tidak ada lagi ya penegak hukum yang apa ya, istilahnya mau menerima suap dan mau menerima suap demi kepentingan pribadinya, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Rotua. Baik, saya terakhir nih kepada Bapak Mahendra. Ada nggak masukan atau kata-kata quotes lah untuk hari ini, Pak? Apa ya? Quotes. Bapak Mahendra. Saya lebih suka quotes Jawa, Mbak. Boleh Pak, nanti saya cari artinya. Oh iya boleh. Saya baru kemarin sih saya mengutip ini quotes Jawa yang paling saya suka, yaitu Suradira Jaya Diningrat Lebur Dening Pangastuti. Artinya
segala sifat keras hati, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, sabar, dan lembut. That's the point. Oke, karena waktunya udah selesai 1,5 jam lebih, saya mengucapkan terima kasih kepada 5 pembicara. Ada Bapak Mahendra, ada Bapak Jadi Mahdapati, kemudian ada Bu Faujiah Suci, ada Bu Ayu Eja Tiara, kemudian Mbak Oki Wiratama. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga memberikan pengalaman kepada kami ya, yang mungkin buta hukum, apalagi termasuk saya gitu. Tapi banyak catatan-catatan yang saya dapatkan, misalnya seorang advokat itu harus punya niat, punya tekad, kemudian harus update ya, kemudian harus memiliki kualitas, elektabilitas misalnya, harus memang memiliki itu gitu. Kemudian ada catatan dari Bapak Mahendra tadi untuk diperuntukkan untuk Faujiah sama Bapak Jade ya, restoratif justice, surat jangan hanya berpatokan ke SE misalnya gitu ya, surat edaran Kapolri, biar agar lebih terpadu. Kata terakhir atau kalimat terakhir saya mengutip dari Julius Caesar, katanya begini, jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah lebih dulu. Terima kasih. Sebelum saya menutup webinar kali ini, saya arahkan kepada sponsor hari ini, ada dari produk Ines. Saya persilakan Bu Musti dari produk Ines, saya persilakan. Halo. Ya. Ya. Silakan Bu. Terima kasih kepada seluruh panitia konten kreator YouTube 2 lagi channel ya. Dan dengan tema melawan ketidakadilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada para pemateri dan para peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Musbita, perwakilan dari Ines Kosmetik Medan. Ines adalah brand lokal yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun yang lalu. Produk kita memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat UI dan juga berlabel halal. Produk kita terdiri dari skincare ya, di mana pada masa pandemi kita tidak bisa merawat wajah ke salon ataupun ke klinik-klinik kecantikan. Produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker, dan juga scrub. Dan selanjutnya itu ada dekoratif untuk mempercantik para wanita ya, yang ingin mengkoleksi produk kita seperti pada blush on, eyeshadow, dan juga lipstick. Dan selanjutnya ada body care untuk perawatan badan yang bisa digunakan untuk pria ataupun wanita seperti skin and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Dan yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing. Di sini Ines ada program ya terbaru perbelanjaan Exploiting Lesson, ada potongan diskon 20% dan setiap pembeli minimal 125.000 gratis ongkir up to 20.000. Dan demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih buat produk Ines. Semoga jaya selalu, tetap memberikan produk-produk bagus untuk Indonesia maupun luar negeri. Baik, saya mengucapkan terima kasih.